Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di mata kuliah erosi dan konservasi tanah, di mana kita di minggu kemarin sudah melaksanakan UTS. Kita sudah bertemu di 7 pertemuan sebelumnya, dan di pertemuan selanjutnya ini setelah UTS kita masuk minggu ke-8. Kita akan melanjutkan apa yang sebelum UTS kita sudah bahas, yaitu terkait dengan pengukuran erosi. Kemarin ada beberapa hal dalam pengukuran erosi yang memang belum kita bahas secara spesifik atau detail, karena memang kan cakupan atau luasan materi terkait dengan pengukuran erosi adalah sangat banyak. Maka dari itu akan terbagi-bagi menjadi beberapa pertemuan. Oke, kemarin sedikit mengulas apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa kita sudah membahas banyak terkait dengan pengukuran kejadian erosi ya. Jadi bahwa sedikit mengulang atau merefresh kembali ingatan ke sebelum UTS, bahwa ketika kita ingin melihat erosi di suatu tempat atau suatu wilayah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa melakukan pengukuran baik secara aktual maupun potensial dengan menggunakan model gitu. Jadi ada yang aktual itu sudah dilakukan langsung di lapangan, dia melihat kondisi erosi langsung di lapangan, mengukur langsung di lapangan, dan juga ada yang menggunakan pemodelan atau model. Jadi kita membuat asumsi-asumsi, kemudian asumsi-asumsi itu kita gunakan untuk create atau membuat suatu model yang nanti dapat menggambarkan kondisi erosi di wilayah tersebut. Nah, kemarin di pertemuan ke-7, 6 dan ke-7 kita sudah banyak membahas terkait dengan pengukuran aktual ya. Jadi ada beberapa metode yang bisa dilakukan, seperti dengan menancapkan pin erosi, dengan mengukur pedestal, dengan membuat model-model terjadian erosi, dengan membuat bak penampungan dan seterusnya. Itu kemarin sudah kita bahas. Mungkin kalau teman-teman ingin belajar lebih lagi, silahkan nanti bisa membuka kembali slide dan juga presentasi yang sudah saya berikan di pertemuan minggu ke-6 dan ke-7. Nah, di pertemuan minggu ke-8 ini kita akan melanjutkan bahasan kita, yaitu kita akan membahas terkait dengan pengukuran kejadian erosi dengan menggunakan model gitu ya. Kalau kemarin ketika kita berbicara tentang pengukuran erosi aktual, itu adalah pengukuran erosi yang dilakukan pada cakupan wilayah yang sempit. Kenapa ya? Karena kita melakukan pengukuran langsung. Jadi kita tidak akan mungkin bisa mengukur di semua wilayah, semua titik. Ada keterbatasan ketika kita ingin di lapangan. Padahal ketika kita belajar geografi, itu kan kita berbicaranya itu tidak hanya skop dalam wilayah detail, tapi kita juga berbicara dalam skop yang lebih luas lagi gitu ya, dalam cakupan global dan seterusnya. Nah, oleh karena itu maka diperlukan pengukuran erosi yang tidak hanya detail di lapangan, di suatu tempat atau di titik tertentu saja, tetapi juga perlu adanya pengukuran erosi yang dapat dilakukan dalam cakupan yang lebih luas. Maka dari itu berkembanglah yang namanya model erosi ini, pemodelan erosi. Mungkin teman-teman juga sudah sering mendengar terkait dengan pemodelan erosi dan seterusnya. Nanti kita akan bahas lebih ke arah situ. Itu guys. Jadi kita akan lebih fokus di pertemuan 8 ini membahas tentang model erosi. Karena kenapa? Karena model prediksi erosi ini adalah pengukuran yang paling sering dilakukan, utamanya kayak untuk kajian-kajian untuk perencanaan tata guna lahan, untuk perencanaan yang nanti harus mengintegrasikan kondisi erosi dan seterusnya. Biasanya menggunakan model prediksi dibandingkan dengan pengukuran aktual. Pengukuran aktual hanya digunakan untuk cross check biasanya. Jadi ketika apakah di situ memang benar-benar erosinya itu tinggi misalkan, itu dilakukan di lapangan biasanya seperti itu. Nah, kita mulai masuk di model prediksi erosi ya. Ya, secara umum model prediksi erosi itu sebenarnya terbagi menjadi 3. Ada model yang namanya model empiris, ada model fisik, dan juga model konseptual gitu. Apa sih bedanya? Ya, model empiris itu adalah merupakan model-model pengukuran atau untuk memprediksi erosi yang didasarkan pada variabel-variabel penting yang diperoleh dari penelitian dan pengamatan selama proses erosi terjadi. Jadi kalau model empiris itu model yang dibangun dari hasil penelitian terkait dengan variabel-variabel yang mempengaruhi erosi.
Kemarin di pertemuan di urutan 5 kita sudah membahas terkait dengan beberapa hal yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang mempengaruhi erosi atau kecepatan erosi. Ada banyak sekali, ada hujan, ada iklim, dan ada tanah dan seterusnya. Nah, ketika kita ingin membuat model empiris, itu adalah model yang dikembangkan dari itu, melakukan penelitian terkait dengan hujan. Kira-kira seberapa besar sih pengaruh hujan terhadap erosi, itu diteliti, kemudian ketika sudah ketemu, ini digunakan untuk memodelkan erosi. Misalkan seperti itu, atau tanah, atau parameter yang lain gitu. Itu model empiris. Kemudian ada model fisik. Model fisik adalah model yang berhubungan dengan hukum kekalahan massa dan energi ya, bahwa setiap benda atau setiap energi itu tidak berkurang ataupun bertambah jumlahnya, tapi dia hanya berubah bentuk gitu ya. Nah, sehingga kalau kita tarik ini dalam kondisi erosi, berarti ketika kita belajar tentang model erosi fisik atau model fisik dalam erosi, itu kita harus memperhatikan terkait dengan input dan outputnya. Jadi selain kita memperhatikan besarnya atau banyaknya kehilangan tanah, kita juga harus memperhatikan outputnya yang berupa pengendapan tanah itu, kira-kira balance atau tidak. Ketika itu balance ya oke berarti. Tapi ketika itu tidak balance, misalkan kehilangan tanahnya itu dia lebih besar dibandingkan proses pengendapannya, berarti otomatis menjadi problem yang harus diselesaikan seperti itu. Itu untuk model fisik. Dan yang terakhir yaitu tentang model konseptual, yaitu model yang dirancang untuk mengetahui proses internal dalam sistem dan mekanisme fisik yang umumnya berkaitan dengan hukum fisika dalam bentuk sederhana. Nah, jadi kalau model konseptual, misalnya konsep, berarti dia itu berdasarkan pada konsep-konsep yang dibangun gitu. Jadi misalkan ada konsep yang menyatakan ya, bahwa erosi tinggi itu bisa terletak pada wilayah-wilayah yang berkembangkan lereng tinggi ya. Kemudian itu diteliti itu. Kenapa yang menyebabkan, terus kemudian proses pergerakan erosinya bagaimana dan seterusnya, itu model konseptual. Nah, untuk kasus di beberapa penelitian, model yang paling sering sekali digunakan untuk kajian erosi dalam cakupan skop wilayah atau skop yang lebih besar lagi DAS, itu biasanya kita menggunakan model yang empiris. Kenapa? Karena memang model empirisnya adalah model yang dia cukup sederhana untuk dihitungnya dan juga tidak serumit dari model-model yang lain. Ada beberapa yang berkembang menjadi pemodelan fisik gitu. Model fisik juga banyak yang berkembang, tapi kalau yang model konseptual jarang sekali dilakukan. Biasanya itu hanya empiris dan fisik, tapi kecenderungannya lebih banyak yang model empiris seperti itu. Nah, ini kita bahas tentang model prediksi erosi ya. Jadi mungkin teman-teman tadi kita berbicara tentang berdasarkan jenisnya gitu nggih. Nah, terus kemudian sebenarnya apa sih model prediksi yang sudah berkembang gitu di Indonesia ataupun di dunia? Ada banyak sekali model-model erosi yang sudah berkembang berdasarkan dari berbagai macam penelitian dan juga riset yang baik dilakukan oleh orang Indonesia maupun orang luar yang concern dengan erosi. Pertama itu yang sangat terkenal sekali yaitu pemodelan erosi, prediksi erosi dengan USLE atau Universal Soil Loss Equation. USLE. Kemudian nanti USLE berkembang lagi menjadi RUSLE, Revised Universal Soil Loss Equation. Berkembang lagi menjadi MUSLE, Modified Universal Soil Loss Equation gitu. Ini USLE yang dan USLE ini menjadi salah satu model prediksi yang memang sering sekali digunakan, termasuk untuk kajian-kajian perencanaan tata guna lahan, banyak digunakan untuk Pemda, untuk Bapeda, untuk instansi manapun untuk merancang suatu perencanaan yang didasarkan pada erosi seperti itu. Ini digunakan USLE. Kemudian ada lain, contohnya ada GeoWeb. GeoWeb ini adalah kalau punya itu Water Erosion Prediction Project gitu, yang dikembangkan oleh Rensler tahun 2004. Kemudian ada model GUES yaitu Griffith University Erosion System Template yang dikembangkan oleh Rose tahun 97. Kemudian itu ada 3 itu ya, yaitu adalah model-model yang berkembang dan juga sering dilakukan. Sebenarnya banyak sekali model-model yang lain, tapi memang yang kecenderungannya sering digunakan untuk berbagai macam kajian itu ada 3 ini, USLE, GeoWeb dan juga GUES. Dan yang masuk dalam metode model empiris itu adalah USLE. Karena kan USLE itu dia menggunakan parameter variabel-variabel yang mempengaruhi terhadap erosi dari hasil penelitian tentunya.
Kemudian GWES itu yang model fisik. Kalau GeoWeb itu sebenarnya juga hampir mirip ke fisik sih untuk model fisik seperti itu. Nah, dan kita akan coba kulik satu persatu ya. Kita mulai dulu dari yang USLE yang adalah yang sangat kalau saya boleh bilang itu adalah cukup sederhana dan juga mungkin sering sekali digunakan dan juga sering sekali dipelajari terkait dengan pemodelan erosi di suatu wilayah seperti itu. Nah, ini adalah USLE ya. USLE itu kalau kepanjangannya tadi Universal Soil Loss Equation. Jadi merupakan suatu model erosi yang dirancang untuk memprediksi rata-rata erosi dalam jangka waktu panjang dari suatu areal usaha tani dengan sistem penanaman dan pengelolaan tertentu. Jadi USLE ini dulunya berkembang pertama kali dikembangkan oleh yang namanya Wismeyer dan Smith pada tahun 78. Jadi memang sudah ilmu yang sangat lama sekali ini USLE itu metodenya berkembang. Ya, jadi USLE ini digunakan dulu ketika asal usulnya atau sejarahnya kenapa USLE ini bisa ada itu adalah dari penelitiannya Wismeyer dan Smith, terutama pada wilayah-wilayah untuk kawasan pertanian. Pada wilayah kawasan pertanian yang dia memiliki potensi erosi tinggi, kemudian perlu dihitung, mengingat karena ada potensi kejadian erosi di wilayah pertanian dan dia akan bisa berdampak pada panen, maka perlu dihitung. Nah, oleh karena itu muncullah metode USLE ini yang digunakan apa? Digunakan untuk memprediksi kejadian erosi tanah dalam jangka waktu yang panjang pada suatu area usaha tani tertentu. Itu sejarah asal muasalnya USLE gitu. Tahun 78. Nah, tetapi karena USLE ini merupakan salah satu metode yang berkembang paling awal di dalam erosi, jadi di dalam model erosi USLE ini termasuk salah satu metode yang berkembang paling awal terkait untuk memodelkan erosi. Sehingga karena paling awal maka termasuk juga banyak sekali kelemahannya gitu nggih. Ada beberapa kelebihannya karena dia bisa digunakan mengukur yang dalam jangka waktu panjang dan relatif wilayahnya luas. Termasuk caranya juga sederhana. Tetapi kelemahannya juga ada karena termasuk salah satu yang pertama kali dikembangkan ya. Erosi atau USLE ini yang bisa diprediksi itu hanya berupa erosi lembar atau alur saja. Untuk jenis erosi lain seperti erosi percik, erosi parit dan seterusnya tidak bisa dimodelkan dengan USLE. Jadi dia hanya fokus memang dikembangkan untuk yang erosi lembar dan juga alur. Kenapa? Karena memang awal mulanya penelitian dilakukan itu hanya untuk areal usaha tani, tidak untuk dalam kajian yang lebih global atau lebih variasinya lebih banyak itu tidak, tapi dia fokus ke usaha tani sehingga memang erosi yang banyak terjadi itu ya lebih banyak memang erosi lembar seperti itu. Nah, kemudian USLE ini tidak bisa memprediksi pengendapan karena memang dia hanya mempertimbangkan kehilangan tanah ya. Jadi USLE ini tidak memperhatikan tanah yang hilang itu terus kemana, tidak, tapi dia hanya berhenti di situ. Biasanya kehilangan tanah itu sekian per tahun seperti itu, sehingga tidak bisa untuk digunakan untuk memprediksi pengendapan. Kemudian tidak memperhitungkan hasil sedimen dari erosi parit, tebing sungai dan juga dasar sungai. Nah, jadi dalam pemodelan USLE ini memang fokus atau spesifik pada wilayah tersebut. Jadi kira-kira wilayah tersebut itu rentan atau tidak sih? Dia tidak memperhitungkan dinamika proses lain yang juga ikut mempengaruhi terhadap erosi yang terjadi di wilayah itu tersebut. Dia murni berdasarkan kondisi wilayah yang ada di tempat tersebut gitu. Itu USLE. Nah, dan rumus empiris USLE mungkin teman-teman juga sudah sering mendengar ya, A sama dengan RK/LSCP. A itu adalah nilai atau tingkat erosinya, R itu adalah erosivitas hujan, K itu adalah erodabilitas tanah, L itu adalah panjang lereng, S itu adalah kemiringan lereng atau slope, kemudian C itu adalah crop atau pengelolaan tanaman, P itu adalah konservasi, itu pola-pola konservasi tanah gitu, konservasi lahan, Nah, seperti itu. Nah, dan karena USLE ini merupakan metode yang awal berkembang, makanya USLE nanti ada penyempurnaan gitu. Walaupun USLE ini banyak sekali kelemahan, memang USLE ini termasuk satu metode yang paling sering digunakan karena sederhana ya, tadi saya katakan. Tetapi akan lebih baik jika USLE ini digunakan dengan adanya modifikasi yang disesuaikan dengan wilayah yang akan diteliti masing-masing. Makanya nanti akan keluar yang namanya RUSLE atau Revised Universal Soil Loss Equation, dan muncul lagi modified
Universal Soil Loss Equation. Nah, modified ini dimodifikasi oleh berbagai macam peneliti, disesuaikan dengan kondisi di wilayah yang diteliti. Misalkan di daerah kan ini perkembangannya di daerah yang iklim subtropis ya, di daerah Eropa gitu nggih. Inggris tepatnya. Tetapi ketika diterapkan di daerah tropis apakah cocok? Makanya perlu ada modifikasi-modifikasi yang dilakukan agar ini nanti bisa reliable digunakan di wilayah yang daerah tropis, atau mungkin digunakan di wilayah kutub, atau mungkin gunakan wilayah lain dan seterusnya. Itu perlu ada modifikasi seperti itu. Nah ini ya pembagiannya USLE itu ada RKSCP, R itu adalah erosivitas hujan, K itu erodabilitas tanah, L itu panjang lereng, S itu kemiringan lereng, C itu adalah faktor tanaman, dan P adalah faktor konservasi. Kita akan kulik satu persatu. Pertama adalah erosivitas hujan. Sebenarnya terkait dengan variabel-variabel ini yang digunakan dengan USLE itu tidak jauh berbeda ketika kita berbicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi erosi. Karena apa ya? Karena USLE ini dikembangkan merupakan suatu model empiris yang dikembangkan dari faktor-faktor yang dia mempengaruhi erosi. Nah, dari faktor-faktor itu dijadikan variabel untuk menghitung erosi seperti itu. Makanya memang mirip seperti itu faktor-faktor dan juga variabel perhitungan USLE. Pertama yaitu erosivitas hujan. Teman-teman sudah kita bahas ya terkait dengan erosivitas hujan itu maksudnya apa, yaitu erosivitas hujan itu dia adalah menunjukkan kekuatan air hujan, seberapa besar kemampuan dari air hujan untuk bisa mengerosi dari tanah gitu. Kemampuannya si air hujan untuk bisa mengerosi tanah itu adalah erosivitas hujan, dan ini menggambarkan faktor curah hujan atau faktor iklim yang berpengaruh terhadap erosi seperti itu. Lanjut, nilai erosivitas hujan dapat dihitung dengan memperhatikan energi kinetik air hujan yang ditimbulkan oleh intensitas air hujan. Nah, itu kemarin juga sempat kita bahas bahwa ketika ada beberapa hal menarik ya, bahwa ketika curah hujannya itu dia tebalnya sekian, itu dia akan mempengaruhi bagaimana kecepatannya. Ketika bentuknya gepeng atau bentuknya bulat, kecepatannya berbeda dan seterusnya. Itu adalah contoh erosivitas hujan seperti itu. Nah, dan juga ketika kita ingin menilai erosivitas hujan, itu kan kemarin juga sudah sempat kita bahas bahwa tidak semua kejadian hujan itu bisa menghasilkan proses erosi. Kalau kejadian hujannya itu hanya rintik-rintik dalam jangka waktu hanya 5 menit, ya tidak akan bisa mengerosi. Tetapi kapan dikatakan hujan itu dia sudah dapat mengawali atau melakukan proses erosi di awal, itu dikenal dengan istilah AIR atau EI30. Jadi EI30 itu diperoleh dari hasil perkalian energi kinetik air hujan dengan intensitas hujan maksimum selama 30 menit atau kinetik hujan, dan intensitas hujan yang lebih besar dari 25 mm dalam 1 jam seperti itu. Jadi memang ketika kita ingin memodelkan erosivitas hujan, data yang kita gunakan adalah data-data hujan yang dia kejadiannya itu lebih dari 30 menit. Jadi kalau hujan-hujan yang kejadiannya itu kurang dari 30 menit, maka tidak dimasukkan dalam perhitungan erosivitas hujan, atau tidak dianggap hujan tersebut bisa mengerosi. Yang dipilih itu adalah hujan-hujan yang dia memang terjadi lebih dari 30 menit. Karena asumsinya ketika hujan sudah terjadi 30 menit, nah itu merupakan awal dari proses erosi itu bisa terjadi. Tapi kalau sebelum itu erosi tidak terjadi, asumsinya seperti itu. Itu yang metode USLE. Makanya memang untuk menghitung erosivitas hujan ini kita perlu data kejadian lama hujan gitu. Kejadian lama hujan dan juga intensitas hujan itu tentu jelas seperti itu. Nah, kemudian erosivitas hujan ini bisa diperoleh dari data pencatatan hujan otomatis ya, ini jelas ya. Jadi dari data pencatatan dengan ombrometer atau dengan logger curah hujan, itu bisa diketahui langsung nilainya pencatatan otomatis per harinya berapa, kejadian hujan lamanya seberapa, itu bisa dimodelkan gitu. Nah, ini untuk perhitungannya ya. Untuk perhitungannya, untuk jika penakar hujan otomatis, maka nilai EI30-nya adalah nilai E dikalikan I30 dikalikan 10 pangkat min 2, di mana E itu nilainya didapatkan dari 210 ditambah 89 log I gitu. Log I itu adalah apa? Itu adalah nilai intensitas hujannya. Jadi kalau di sini dikatakan I30 itu adalah intensitas hujan ketika
menitnya sudah ke 30 menit gitu. Jadi misalnya ada kejadian hujan 30 menit, lah intensitas ketika 30 menit itu berapa? Itu yang digunakan seperti itu. Itu jika penakar hujannya otomatis. Tetapi jika penakar hujannya itu biasa atau non otomatis yang pakai ombrometer yang harus dicek dan seterusnya, itu dapat ditentukan dengan dua rumus. Bisa menggunakan rumus Lenfeit tahun 75 ataupun Bols tahun 78. Yang Bols itu EI 30 bulanan itu rumusnya 6,119 kalikan rain atau nilai curah hujannya dipangkat 1,21 kalikan D atau jumlah harinya. Misalkan kita, karena kan tiap bulan itu beda-beda ya jumlahnya. Ada yang 31, ada 30, ada 28 dan seterusnya, itu tinggal dimasukkan D-nya berapa dan kalikan MAXP pangkat 0,53. Itu yang Bols. Kalau yang Lenfeit bagaimana? EI 30 sama dengan 2,34 R pangkat 1,98. R itu apa? R adalah curah hujan tahunan. Gitu ya. Atau dengan RM, yaitu kalau ini yang mau bulanan, berarti ini data curah hujannya juga bulanan. Nah, ini nanti bisa dicoba oleh teman-teman gitu ya, untuk yang menghitung nilai erosivitas hujan. Nanti akan keluar nilai erosivitas hujannya. Dia bisa mengerosi, kecepatan erosi air hujan itu seberapa sih, seperti itu. Nanti bisa dimodelkan. Itu yang faktor yang pertama atau variabel pertama, R. Kemudian variabel yang kedua yaitu K atau yang dinamakan sebagai erodabilitas tanah. Ini juga sudah kita bahas ya tentang pengertiannya. Erodabilitas tanah adalah besarnya kemampuan dari tanah untuk dapat menghambat terjadinya erosi atau kepekaan tanah terhadap erosi, namanya seperti itu erodabilitas. Apakah dia peka terhadap erosi atau tidak peka terhadap erosi, itulah yang dinamakan erodabilitas tanah. Dan ini dia menggambarkan faktor tanah ya. Jadi pengaruh dari faktor tanah terhadap tingkat erosi di suatu wilayah. Dan karena namanya erodabilitas tanah, maka nilai K ini juga sangat bergantung terhadap sifat fisik dan juga sifat kimia tanah. Kemarin juga sudah sempat kita bahas. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi, terutama yang kaitannya dengan erodabilitas tanah. Ada tekstur, ada struktur, ada permeabilitas, ada bahan organik tanah. Dan masing-masing sudah kita bahas di pertemuan kelima. Tekstur itu bagaimana ketika liat, ketika pasir itu bagaimana, strukturnya bagaimana ketika lempeng, ketika gumpal, ketika bagaimana, itu sudah kita bahas semua. Apa pengaruhnya terhadap erosi sudah kita bahas. Kemudian penentuan untuk nilai erodabilitas tanah ini dapat dilakukan dengan rumus monograf, dengan menggunakan monograf atau rumus Wiesmeyer. Jadi ada monograf, ada grafik tabel gitu ya, yang bisa di situ langsung diplotkan, misalkan dengan nilai struktur tanah dengan tekstur sedemikian rupa berapa, nanti diplotkan kira-kira dia masuk ke nilai erodabilitas itu seperti apa, itu seperti itu. Atau bisa juga dengan rumus Wiesmeyer ini. 100K sama dengan 1,292 kalikan 2,1 kalikan M besar pangkat 1,14 kalikan 10 pangkat min 4 kalikan 12 min A tambah 3,25. Dengan nilai M itu adalah parameter ukuran butir yang diperoleh dari persen debu tambah persen pasir sangat halus dikalikan 100 kurangi 100% dari liat. Makanya memang untuk yang penilaian yang erodabilitas kita butuh sampel, kita butuh analisis lab gitu untuk tahu apa persentase dari teksturnya, berapa persen yang masuk liat, berapa persen yang masuk pasir, berapa persen yang masuk debu, seperti itu. Termasuk juga nilai A. Nilai A itu adalah nilai persentase bahan organik yang sama juga diperoleh dari hasil lab gitu. Tapi hasil lab itu adalah hanya persen C gitu ya, bukan bahan organik, tapi persen karbon organik itu bisa dikonversi menjadi bahan organik, ada rumusnya. Nah, itu ya, untuk nilai untuk ini sangat mudah, tinggal nanti teman-teman mencocokkan saja. Nah, kemudian di situ juga ada nilai B dan juga C, yaitu terkait dengan skor struktur tanah dan juga C yaitu skor permeabilitas tanah. Itu bisa dilihat dari tabel ini. Misalkan untuk struktur tanah, kalau ya dia strukturnya granular sama terus, nilai penilaiannya 1. Kalau gumpal, lempeng, pejal 4 dan seterusnya. Kalau perme, ketika dia sangat lambat nilainya 6, ketika sedang nilainya 3 dan seterusnya. Kenapa dia bisa mempengaruhi ya? Karena struktur. Jadi kalau dari sini bisa disimpulkan bahwa ketika struktur tanahnya dia itu
sangat halus atau termasuk yang sangat tidak kasar gitu, yang dilihat itu ya ukurannya kecil, butirnya, ketika dilihat itu setampak sekilas itu tidak ada perbedaan sortasi dan seterusnya, itu dia biasanya tingkat kecenderungan erosinya rendah. Kenapa? Ya karena dia masih memiliki agregat yang cukup kuat. Berbeda dengan yang dia sudah gumpal, sudah lempeng, sudah pejal, itu dia memiliki potensi nilai erosi yang lebih tinggi seperti itu. Verme juga sama, ketika dia cepat terdrain, cepat menyerap air, maka otomatis erosinya juga akan lebih rendah karena akan banyak sekali air hujan yang terserap ke dalam tanah dibandingkan yang dia menjadi limpasan yang nantinya bisa menyebabkan erosi seperti itu. Kebalikannya, kalau dia sangat lambat, otomatis erosi yang terjadi pun juga akan semakin besar. Limpasan yang terbentuk besar, erosinya pun juga besar seperti itu. Nah, itu untuk yang parameter erodabilitas tanah. Kemudian kita lanjutkan yang parameter ketiga dan 4 ini memang biasanya digabung ya, karena sama-sama kaitannya dengan lereng. Yang pertama yaitu L itu adalah panjang lereng, yang S itu adalah slope yaitu kemiringan lereng. Tetapi karena dia sama-sama faktor lereng, maka biasanya itu digunakan untuk perhitungannya itu digunakan kombinasi antara panjang lereng dan juga kemiringan lereng. Kenapa perlu ada panjang lereng kok tidak hanya kemiringan lereng? Karena pada wilayah-wilayah dengan kemiringan lereng tinggi, tetapi jika panjang lerengnya itu panjang, maka kejadian erosinya itu dia akan lebih rendah dibandingkan pada kemiringan lereng yang curam dengan faktor panjang lereng yang sangat pendek. Kenapa ya? Karena akan sangat miring. Kalau di lerengnya itu pendek, kemiringannya itu sangat curam, otomatis dia akan sangat miring. Kejadian erosi akan semakin besar. Berbeda ketika kemiringannya curam tetapi panjang lerengnya itu sangat panjang, otomatis dia akan sedikit merebah gitu. Jadi kejadian erosi itu juga akan sedikit seperti itu. Makanya dua faktor ini jadikan satu biasanya untuk analisis, yaitu kemiringan dan juga panjang lereng. Faktor panjang dan juga kemiringan lereng itu dapat dihitung dengan rumus dari Morgan yang dikembangkan oleh Morgan tahun 79 ya. LS sama dengan akar L bagi 100 kali 1,38 tambah 0,95 kali S itu adalah slope, tambah 0,138 kalikan slope kuadrat seperti itu. Tinggal teman-teman nanti masukkan rumusnya di sini. L itu misalkan panjang lerengnya berapa, S itu adalah nilai kemiringannya itu berapa persen seperti itu, nanti bisa dimasukkan. Akan tetapi untuk rumus yang Morgan ini itu berlaku ketika kemiringan lerengnya kurang dari 22%. Nah, sedangkan kemiringan lereng itu banyak sekali yang variasinya yang nilainya itu lebih dari 22%. Oleh karena itu maka digunakan rumus yang kedua, rumusnya Gregory. Tahun 77 dikembangkannya, yaitu T sama dengan L bagi 2,1 pangkat M dan seterusnya. Untuk kodenya juga mirip sama ya, L adalah panjang lereng, S itu adalah kemiringan lereng. Jadi ada dua rumus. Yang pertama dilihat dulu kemiringannya. Ketika rata-rata kemiringannya itu kurang dari 22, pakailah yang Morgan karena dia lebih simpel. Sementara ketika lebih dari 22, pakailah yang Gregory karena dia memang memperhatikan faktor-faktor utamanya kemiringan, panjang diperhatikan sangat sekali. Nah, ini untuk yang faktor panjang dan juga kemiringan lereng gitu. Kemudian faktor selanjutnya yang kelima yaitu ada C, RKLSC CP. C adalah crop factor atau faktor pengelolaan tanaman gitu ya. Faktor pengelolaan tanaman atau C ini dia menggambarkan faktor vegetasi penutup dan tanaman dan pengelolaan tanaman gitu. Jadi kan kemarin kita juga sudah bahas di pertemuan terkait dengan kelima terkait dengan faktor bahwa vegetasi itu dia mampu mengurangi erosi. Kenapa? Karena dia bisa mengurangi kecepatan hantaman air hujan ke tanah melalui intersepsi. Akarnya juga membantu untuk menghambat adanya limpasan permukaan, untuk memecah kecepatan limpasan permukaan dan seterusnya, banyak sekali. Sehingga memang crop factor ini menjadi salah satu variabel yang penting ketika kita ingin menghitung kejadian erosi. Kalau penempatan tanaman-tanamannya itu benar sesuai kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan, maka otomatis kemungkinan erosinya itu juga akan bisa diminimalkan, akan kecil nilainya. Gitu.
Nah, kemudian faktor ini menggambarkan nisbah antara besarnya erosi dari suatu areal dengan vegetasi penutup dan pengelolaan tanaman tertentu terhadap besarnya erosi dari tanah yang identik tanpa tanaman gitu kan. Nah, jadi memang faktor pengelolaan itu menggambarkan nisbah atau persentase, yaitu besarnya erosi dari suatu areal yang dia ada vegetasi penutup dibandingkan dengan yang pengelolaan tanaman tanpa adanya vegetasi penutup. Pada kondisi yang ideal atau pada kondisi istilahnya itu dia menjadi patokan atau menjadi baseline-nya ya, baseline dari pengelolaan erosi. Penentuan nilai C itu termasuk sangat rumit. Kenapa ya? Karena setiap jenis vegetasi itu dia akan menghasilkan peran yang berbeda. Ukuran tajuk beda, perannya beda. Bentuk tajuk beda, perannya beda. Sehingga akan sangat rumit sekali jika itu harus dihitung satu-satu. Masa setiap pohon nanti dipertimbangkan, oh nilai erosi segini ya, nanti akan lama sekali untuk memodalkan prediksi erosi dalam cakupan yang luas. Misalkan mau cakupan kabupaten, mau provinsi, kalau harus memetakan satu persatu pohonnya itu akan sangat sulit atau rumit. Oleh karena itu makanya biasanya untuk perhitungan nilai C ini dilakukan atau merujuk pada publikasi yang sudah dilakukan, terutama yang sesuai di Indonesia. Saya cari yang penelitian memang yang benar-benar pernah dilakukan di Indonesia. Di situ ada nanti tabelnya, dan dicocokkan. Oh, ketika jenis tanamnya seperti ini dengan teknik penanaman seperti ini, dia nilai crop faktornya seberapa besar. Nah, itu nanti ada untuk itunya, dan itu dari rujukan publikasi sebelumnya. Ini contohnya ya. Contohnya yang dikembangkan oleh Hammer tahun 81. Di situ ada teman-teman. Ini memang sengaja terpotong, saya potong karena panjang sekali ke bawahnya. Ini teman-teman bisa cari sendiri dan dilihat sendiri ya. Nah, saya contohkan misalkan pada kedelai itu jelas akan berbeda pada padi sawah seperti itu. Kedelai akan lebih besar. Kenapa? Karena dia memiliki tajuk yang lebih besar dan kuat dibandingkan pada padi sawah. Padi sawah itu kan paling ada tajuknya ya, oke lah ada tajuknya. Tapi ketika ada air hujan, dia tidak bisa menahan kecepatan air hujan seperti itu. Beda lagi dengan misalkan pohon-pohon besar, itu dia mesti akan memiliki nilai crop factor yang lebih tinggi seperti itu, dan seterusnya. Ini adalah contoh-contohnya. Jadi teman-teman tinggal hanya mencari saja. Misalkan pengen penelitian tentang erosi, untuk yang nilai crop factor ini dicari dari penelitian sebelumnya gitu, yang memang sudah pernah mengintegrasikan faktor pengelolaan tanaman dalam kajian erosi. Nah, itu terkait dengan tanaman. Dan yang terakhir yaitu P adalah faktor tindakan konservasi gitu ya. Nah, faktor tindakan konservasi itu menggambarkan faktor konservasi dan juga bentuk pengelolaan lahan. Kenapa menjadi penting? Ya karena ketika lahan itu dikelola, jadi ketika ada treatment atau mitigasi untuk kejadian longsor, dia bisa meminimalkan kejadian longsornya. Nah, maka dari itu faktor konservasi ini menjadi penentu juga ini, karena memang sekarang banyak sekali sudah lahan-lahan yang digarap, lahan-lahan yang dimodifikasi oleh manusia, sehingga menyebabkan fungsinya dulu yang awalnya itu menjadi recharge, menjadi daerah tangkapan air hujan, dia sekarang berubah fungsinya, bukan lagi menjadi tangkapan air hujan dan seterusnya, sehingga nanti imbasnya apa? Erosinya tinggi, banjirnya tinggi dan seterusnya seperti itu. Nah, terus tindakan konservasi yang dipertimbangkan dalam menghitung untuk modal prediksi itu tidak hanya yang sifatnya fisik dan mekanik yang kelihatan, seperti dengan misalkan sengkedan, terasering itu tidak, tapi dia semua berusaha yang digunakan untuk mengurangi erosi tanah. Bisa dengan hanya mulsa, bisa hanya dengan teknik-teknik tertentu untuk mengurangi erosi, itu juga masuk ke dalam bentuk tindakan konservasi tanah seperti itu. Oleh karena itu makanya tindakan konservasi ini memang perlu ada kegiatan teknis di lapangan memang untuk bertanya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan tindakan konservasi seperti itu. Nah, ini adalah contoh tabelnya. Nah, jadi sama seperti yang crop factor, memang kalau untuk konservasi pun juga akan lebih baik dan lebih enak ketika kita merefer penelitian-penelitian sebelumnya. Tapi tolong dipilih ada penelitian sebelumnya yang memang lokasinya dekat secara lokasi atau secara karakteristik fisik itu dia mirip dengan wilayah yang akan dikaji. Misalkan teman-teman mau mengkaji Solo,
Teman-teman harus cari kira-kira untuk yang faktor yang crop dan juga tindakan konservasi itu yang cocok tuh di mana? Berarti daerah tropis misalkan, daerah dataran rendah itu nanti dicari itunya. Publikasi-publikasi ini saya contohkan saja. Jangan ada dengan teras bangku nilainya itu berapa. Kemudian dengan padi gogon nilainya berapa dan seterusnya seperti itu. Oke teman-teman, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk mengawali ya, jadi memang kita belajar dari yang paling dasar dulu terkait dengan USLE, Universal Soil Loss Equation, yaitu untuk pemodelan erosi empiris seperti itu ya. Dan ini insya Allah teman-teman juga mungkin sangat paham sekali terkait dengan USLE, karena mungkin akan juga sering dilakukan di praktikum terkait untuk pemodelan USLE seperti itu. Dan insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan juga membahas terkait dengan model-model yang lain mungkin ya, sebagai pembanding gitu. Kira-kira bedanya apa tuh USLE dengan metode yang lain, dengan RUSLE, dengan MUSLE, dengan GUES, dengan yang lainnya, itu kira-kira bedanya apa, itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, kira-kira teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ke-8 kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.